Baik, selamat pagi semuanya. Selamat sudah sampai di sini gitu ya. Kita akan selama 1 semester belajar mengenai analisis dan perancangan sistem informasi. Nah, ada beberapa hal yang bersifat administratif dan juga aturan-aturan yang berlaku di kelas ini, di kelas saya, yang mungkin baik untuk diketahui. Bagi yang sudah pernah ikut kelas saya mungkin ini mirip ya, tapi saya melihat juga ada beberapa yang belum pernah ikut kelas saya, jadi ya sebaiknya saya ulangi saja. Oke, saya share screen dulu. Baik, pertama ya mengenai ya sedikit aturan gitu lah ya di kelas ini supaya kita bisa menikmati 1 semester ini dengan baik ya. Pertama, seperti sudah Anda ketahui bahwa kuliah kita untuk semester gasal tahun akademik 2021-2022 masih akan diselenggarakan secara daring sampai saat ini. Ya, ada wacana untuk menyelenggarakan tatap muka terbatas, tapi itu masih terkendala beberapa hal. Ya, yang jelas itu adalah belum semua mahasiswa itu divaksin. Ya. Dan juga itu sepertinya nanti kalaupun sudah divaksin untuk datang ke Jogja mungkin juga ada hambatan. Jadi ini nanti kalau kita harus bertemu secara luring nanti kita bahas pada saat waktunya. Kita harus kuliah luring. Ya. Dan sarana yang digunakan ada 2, yaitu situs kuliah dan Microsoft Teams. Dengan Anda hadir di sini, saya asumsikan Anda sudah bisa masuk ke Microsoft Teams. Jadi poin 3 ke 4 itu tidak perlu dibahas lebih lanjut. Nah, komunikasi selama perkuliahan ini hanya bisa diterima melalui 3 sarana atau 3 media ya, situs kuliah, Microsoft Teams maupun email resmi dari universitas. Ya. Jadi kalau Anda kirim email ke saya menggunakan Gmail, Yahoo atau yang lain yang bukan @students.uaj.ac.id tidak akan saya baca dan dengan demikian tidak akan saya tanggapi. Ya, jadi itu harus menggunakan email resmi universitas. Kemudian kalau Anda lihat jadwal video meeting kita itu biasanya setengah jam mundur dari jadwal kuliah kita. Jadi seperti hari ini kuliah itu harusnya mulai jam 10, tapi video meeting saya undur ke jam 10.30. Itu ada maksudnya, yaitu supaya Anda sempat untuk mengunduh dan membaca materi yang sudah saya unggah ke situs kuliah, ataupun juga nanti buku teksnya. Ya, nanti kita lihat di sana. Bahan perkuliahan yang secara elektronik termasuk buku teks itu ada di perpustakaan, dan itu bisa diakses di sini ya. Anda untuk bisa mengakses itu juga butuh email dari universitas gitu ya. Nah, perkuliahan nanti daring ini ada 2 metode atau 2 modus yang diselenggarakan. Yang pertama sinkronus, itu melalui video meeting seperti ini, dan asinkronus di mana kita tidak saling bertatap muka melalui Microsoft Teams. Ya. Seingat saya kalau aturannya tidak berubah, itu maksimal hanya boleh 4 kali asinkronus. Ya, nanti September ini pasti akan ada 1 yang asinkronus karena saya sudah ada komitmen yang harus saya laksanakan, dan komitmen itu saya buat sebelum jadwal kuliah ini keluar. Ya. Oke, nah tentunya presensinya berbeda-beda. Kalau sinkronus seperti ini, otomatis begitu Anda bergabung ke kelas ini akan langsung dicatat oleh Microsoft Teams dan nanti daftarnya akan muncul. Kalau asinkronus, nanti saya akan meninggalkan tugas kecil yang harus Anda kerjakan dan diunggah ke Microsoft Teams. Ya. Jadi tugas kecil untuk presensi itu ke Microsoft Teams. Kalau tugas untuk nilai, nanti ada tugas untuk nilai, itu ke situs kuliah. Ya. Jadi jangan salah, jangan sampai nanti tugas
yang dinilai malah masuk ke Microsoft Teams, tugas kecil malah masuk ke situs kuliah. Ya, jadi itu. Nah, saya sadar bahwa kondisi Anda mungkin berbeda-beda, ada berbagai hambatan untuk kuliah daring, tidak masalah. Kalau memang ada hambatan, bisa memberitahukan saya secepatnya. Ya, misalnya daerah Anda giliran mati listrik selama 2 hari, ya nanti begitu Anda bisa terhubung ke internet, segera saya diberitahu. Ya. Oke, lalu selama kuliah dengan video meeting, wajib untuk menyalakan kamera. Ya, tapi tolong mic-nya dimatikan, kecuali nanti dibutuhkan untuk berbicara. Ya, kalau sampai terjadi gangguan, maka si pengganggu akan saya keluarkan. Lalu juga saya tidak suka jika mahasiswa itu tidak menanggapi apa yang saya minta di dalam kelas. Jadi kalau saya bertanya pada seseorang, ya sopan santunnya itu kalau ada orang yang lebih tua bertanya, ya Anda yang lebih muda harus menjawab. Nah itu terjadi pada kelas saya di teknik industri semester yang lalu. Jelas-jelas mukanya kelihatan, gitu ya, dia sedang nggak tahu ngapain, tapi kelihatan di kamera. Ketika saya tanya, dia pura-pura tidak mendengar. Ya sudah, saya tendang dari kelas saya dan tidak lulus. Nah, saya blok dia, tidak bisa ikut kuliah berikutnya dan tidak lulus. Itu, jadi ya jangan mengganggu lah. Ya. Tapi juga kalau dipanggil ya harus menjawab, gitu ya. Kalau tidak bisa menjawab langsung, mungkin pakai chat, gitu ya, segera chatting itu bahwa ada gangguan. Oke, itu tadi terkait dengan ya tata tertib sedikit lah ya di ruangan di kelas kita. Lalu masalah kehadiran, saya sih tidak terlalu tidak terlalu memikirkan bahwa Anda harus hadir tepat waktu dan lain sebagainya, tidak. Tapi ya kalau ada risiko ya, kalau hadir tidak tepat waktu nanti ketinggalan ya. Pokoknya kalau Anda hadir tidak tepat waktu dan mengalami kesulitan atau gangguan di dalam perkuliahan, ya resiko tanggung penumpang. Ya. Itu. Lalu tidak perlu saya ingatkan, tapi tidak perlu diperdebatkan aturan universitas. Kalau tidak hadir lebih dari 25%, ya tidak boleh ikut ujian akhir, dan itu nanti ya ada konsekuensinya. Ya, oke, baik. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan rencana kita selama 1 semester. Di situ ada kontak saya ya, tapi telepon dan fax ini ya karena ini di kampus, padahal saya sudah sangat jarang ke kampus. Pada saat ini karena pandemi dan kampus ditutup, ya saya tidak bisa dihubungi dengan telepon. Email atau Microsoft Teams juga lebih baik. Ya, jadi ini sama buku yang kan kita gunakan. Nah, bukunya adalah ini dari Joseph Valajic dan Joy F. George, Modern System Analysis and Design, edisi ke-9, terbitan Pearson. Ini versi elektroniknya sudah ada. Ini sudah ada tautannya di situs kuliah. Ya. Kelihatan kan? Ini situs kuliah ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini jadi terlihat. Ini sudah ada tautannya textbook. Kalau diklik, nah nanti munculnya ini. Nah, inilah bukunya. Nanti bisa Anda pinjam di perpustakaan secara elektronik. Pakai Vita Bookshelf, gitu ya, Vital Source Bookshelf itu. Kalau Anda pakai iPad atau yang lain ada itu. Ya, jadi bisa dibuka dan dibaca. Ya, nanti buku utamanya itu. Ya. Baik, kita kembali ke ringkasannya. Inilah rencana perkuliahan kita selama 1 semester. Ya. Oke. Bab di sini merujuk kepada nomor bab bukunya George Valajic tadi. Ya. Lalu nanti ini ada jadwal ujian tengah semester. Baik. Nah, sekarang bagaimana dengan penilaian? Penilaian. Analisis dan perancangan sistem itu saya sudah lebih dari 25 tahun.
baik sebagai akademisi maupun praktisi, ya, itu tidak ada yang tidak dikerjakan secara berkelompok. Ya, pasti berkelompok, pasti bekerja sama dengan orang lain, pasti harus melibatkan orang lain. Maka penilaian di kelas ini akan menyerupai prakteknya. Jadi harus kelompok. Nah, Anda nanti harus membuat kelompok. Ya, harus. Anggotanya minimal 3, maksimal 4. Ya. Kurang dari 3 tidak boleh, lebih dari 4 juga tidak boleh. Ya. Nah, kalau Anda lihat, jumlah mahasiswa di kelas kita itu ada 30 orang. Ya. Maka paling aman itu kelompoknya ya 3. Sehingga nanti bisa ada 10 kelompok. Pas. Ya, 4 itu mungkin beberapa saja, tapi 3. Ya. Jadi itu, nah Anda harus juga cepat-cepat ya, membentuk kelompok. Pokoknya begini, sebelum minggu depan, sebelum perkuliahan minggu depan, semua sudah harus membentuk kelompok. Ya, silahkan cari sendiri anggota kelompoknya. Saya tidak akan ikut campur. Dan saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Yang jelas, kalau Anda tidak dapat kelompok, Anda tidak akan bisa mengumpulkan tugas. Karena semua tugas, semua penilaian saya buat kelompok. Jadi kalau tidak punya kelompok, tidak akan bisa mengumpulkan tugas. Dan dengan sendirinya tidak akan bisa lulus dari kelas ini. Nah, misalnya, ini kasusnya, ya, ada 30 orang di kelas ini. Lalu 7 kelompok terbentuk dengan masing-masing 4, 28. Berarti ada 2 orang yang belum dapat kelompok. Ya. Silakan kedua orang ini membujuk salah satu anggota kelompok yang lain untuk keluar dari kelompok yang sudah terbentuk dan bergabung dengan 2 orang ini menjadi 3 orang. Ya, saya tidak akan membantu Anda. Anda sudah besar, silahkan kerjakan sendiri. Ya. Kalau sampai Anda tidak dapat kelompok, itu bukan urusan saya, itu urusan Anda. Ya, saya sudah memberitahukan sekarang. Nah, sebelum perkuliahan minggu depan, semua wajib menggunakan. Jadi nanti setelah mulai kuliah ini selesai, Anda bisa menggunakan new conversation di sini untuk mengumumkan nama dan NPM anggota kelompoknya. Minimal 3, maksimal 4. Dan sebelum perkuliahan minggu depan sudah harus ada kelompok. Sekali lagi, tidak memiliki kelompok, tidak bisa mengumpulkan tugas, dan tidak akan dapat nilai dan tidak lulus dari kelas ini. Ya, saya berkuasa di kelas ini, saya yang bertanggung jawab, dan selama saya yang mengejar kelas ini, itu aturannya. Tidak puas ya bukan urusan saya. Tidak suka bukan urusan saya. Ya, saya tidak pernah memaksa Anda ikut kelas saya. Ya. Jadi Anda ikut kelas saya karena Anda memilih, maka Anda harus tunduk pada aturan saya. Itu. Ya, dan ini tidak ada negosiasi. Pokoknya kalau sampai minggu depan tidak dapat kelompok, ya sudah, silahkan merencanakan untuk mengulang semester depan. Ya, oke. Jadi nanti diumumkan dan sebelum perkuliahan minggu depan sudah harus ada di sini. Ya, nanti akan saya catat dan saya bentuk, saya tuliskan kelompoknya di situs kuliah. Oke, jadi harus berkelompok. Nah, karena Anda itu membentuk kelompok berdasarkan Anda sendiri, ya, Anda milih sendiri, maka tanggung jawab Anda untuk menjaga keutuhan dan kerukunan kelompok. Ya. Saya juga tidak mau berurusan dengan internal kelompok Anda. Yang saya tahu, tiap kelompok mengumpulkan tugas dan nilai itu adalah nilai kelompok. Jadi kalau ada satu kelompok yang bekerja 2 orang, yang lainnya hanya titip nama, ya yang titip nama dapat nilai yang sama dengan yang bekerja keras. Saya tidak mau mendengar keluhan Anda mengatakan Pak si A nggak bisa dihubungi, Pak si B itu tidak pernah berkontribusi, Pak si C itu nggak pernah mau kalau diajak. Bukan urusan saya, urusan Anda. Ya, jadi silahkan pilih anggota kelompok yang uh,
bijaksana gitu ya, yang kira-kira bisa kerjasama. Toh hanya 1 semester. Setelah ini nanti selesai, Anda mau bunuh-bunuhan silahkan. Ya, sekali lagi itu bukan urusan saya dan saya tidak mau dengar kalau ada yang berkeluh kesah. Yang kerja hanya saya sendiri, yang lain tidak kerja. Bukan urusan saya. Ya, itu urusan Anda. Kenapa saya mengambil sikap keras seperti ini? Karena dalam prakteknya seperti itu. Klien saya itu tidak pernah mau tahu saya jungkir balik, anak buah saya masuk rumah sakit, berapa orang istri, kalau Anda ke dunia kerja ya, berapa orang yang kena COVID dan bukan urusan. Salah sendiri, gitu kan. Pokoknya targetnya segini, mau 1 tim kena COVID ya, nggak tahu bagaimana caranya. Tidak mencapai target, ya nggak dapat uang. Gitu ya, sama. Jadi pengalaman saya di praktek seperti itu. Jadi ya nggak mau tahu ya. Oke, nah, jadi harus kerja kelompok nanti. Nah, lalu nanti penilaian itu berubah. Saya akan memberikan tugas dan Anda mengumpulkan laporan dan presentasi juga terhadap laporan itu. Jadi nilainya nanti ya berdasarkan laporan yang dikumpul maupun presentasi. Untuk ujian akhir dan ujian tengah semester itu nanti Anda tidak harus duduk di depan komputer dan mengerjakan tugas selama jam ujian, tetapi Anda tinggal mengumpulkan laporan sebagai pengganti ujian. Nanti kalau pada saatnya akan saya sampaikan laporan apa yang harus dikumpulkan. Mengenai presentasi, ini ada 2 jenis. Ada presentasi yang terjadwal, jadi nanti akan saya beritahukan di awal. Minggu depan presentasi ini ya. Tapi ada juga presentasi yang tidak terjadwal. Jadi bisa saja di tengah kuliah seperti ini, juga saya mengatakan, oke, coba laporkan kemajuannya sampai di mana. Pengerjaannya sampai di mana. Hasilnya sampai di mana. Maka setiap kelompok harus siap presentasi setiap saat. Dan ini ya terjadi pada saya. Nanti saya ceritakan pengalaman saya. Tetapi saya dulu itu dapat kerjaan proyek pengembangan sistem informasi di Jakarta. Ya. Setiap 2 minggu sekali, saya hari Kamis pagi saya berangkat ke Jakarta, dan kemudian Sabtu pagi pulang ke Jogja. Itu rutin setiap 2 minggu. Tapi kadang-kadang hari Senin atau hari Minggu saya ditelepon, Pak, ini Pak Dirjen minta presentasi. Pak, ini Pak Direktur itu minta presentasi, minta laporan. Bapak bisa nggak ke Jakarta Senin? Ini udah Senin pagi saya ke Jakarta, kelas saya kosongkan, saya terbang presentasi. Buat saya itu nggak masalah. Kenapa? Karena pekerjaannya saya lakukan. Sistemnya saya kerjakan. Sehingga yang perlu saya lakukan adalah ya tinggal dilaporkan saja. Kemajuannya seberapa, kondisinya bagaimana. Seperti itu. Nah, ini konsekuensinya apa untuk Anda? Konsekuensinya adalah ya Anda kalau mengerjakan jangan ditunda-tunda. Begitu dapat tugas segera kerjakan. Meskipun deadline-nya masih minggu depan, bisa jadi minggu ini saya minta untuk lapor. Ya. Dan kalau tidak ada progres, tidak ada kemajuan, nggak ada hasil, ya nilainya 0. Ya. Mending kalau nilai 0. Anda tahu nggak kalau itu konsekuensinya di praktek, tidak ada progres, nggak dibayar. Saya pernah 2 bulan nggak dibayar. Gara-gara apa? Programmernya gagal untuk menyelesaikan aplikasi. Dampaknya ketika ditagih aplikasinya nggak ada, ya nggak dibayar. 2 bulan nggak dibayar. Dan itu setelah dibayar, ternyata karena terlambat 2 bulan, didenda. Bayarannya dikurangi. Jadi, prakteknya itu kejam. Ya, maka kalau Anda hanya dapat nilai 0 itu belum seberapa. Ya. Oke. Nah, nanti nilainya standar ya. Seperti ini. Ya, ini karena ini sudah keputusan universitas, saya tidak bisa mengubah. Lalu tugas harus dikumpulkan tepat pada waktunya dan sesuai dengan ketentuan. Tidak ada toleransi apapun. Ya. Karena ini tugas kelompok, saya paham biasanya yang mengumpulkan hanya 1 orang mewakili kelompok. Tidak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Dan ya biasanya seperti itu. Tetapi anggota kelompok yang lain juga harus siap jika orang yang diminta untuk mengumpulkan ini ternyata tidak bisa. Entah karena koneksinya buruk, entah karena dia sedang berhalangan, atau permasalahan lain. Komputer rusak bisa jadi. Nah,
Ini terjadi pada semester yang lalu atau 2 semester yang lalu, saya agak lupa. Satu kelompok itu ada yang tidak mengumpulkan. Ketika nilainya saya umumkan, mereka protes, loh, kok tidak ada nilai, Pak? Padahal kami mengumpulkan. Setelah saya tunjukkan bahwa mana yang dikumpulkan kosong. Nah, ternyata anggota tim, anggota kelompok yang ditugaskan untuk mengumpulkan itu pada hari hanya gagal. Tapi dia nggak ngomong ke teman-teman sekelompok. Sekelompok dia hanya diam saja. Ya udah, tetap dapat nilai 0. Nah, jadi kalau ada yang mengumpulkan, ya nggak apa-apa, ditunjuk satu orang, kamu yang ngumpulin, kamu yang upload tugas ke situs kuliah, oke, boleh. Tapi ya yang lain harus ngecek, udah menjelang deadline dicek, sudah belum, kalau belum ya harus segera dikumpulkan. Ya, presentasi juga demikian, semua harus siap presentasi, jangan satu orang terus, ya, karena nanti akan saya nilai itu. Nah, kontribusi terhadap kelompok itu saya nilai. Jadi itu ya. Lalu saya tidak mentoleransi plagiarisme. Plagiarisme itu apa? Menggunakan karya orang lain di dalam tulisan Anda atau laporan Anda tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi misalnya Anda mengutip data BPS, boleh. Ya. Ya harus disebutkan sumbernya dari mana. Anda mengutip Kompas, boleh sebut. Ekstrimnya ya, Anda copy paste tugas kelompok lain. Selama itu Anda ini copy paste dari kelompok lain, boleh. Ya, nilai tugas itu mungkin ya tidak tinggi atau bahkan 0, tetapi Anda tidak akan saya hukum. Nah, kalau ketahuan plagiarisme, ya saya hukum nilainya E. Ini pernah terjadi pada individu maupun kelompok. Semester yang lalu itu saya ingat betul. Semester yang lalu. Ya, saya ingat betul. Saya di satu mata kuliah itu memberikan tugas, silahkan. Jadi mahasiswanya ini mengumpulkan tugas tentang apotek, tapi kok teks di dalamnya itu, tugasnya itu tentang dia cerita tentang toko buku, tapi di dalamnya kok tulisannya apotek. Nah, ternyata dia copy paste ganti judul, lupa bahwa yang dia apa namanya, yang dia copy itu adalah apotek, bukan toko buku sebenarnya. Sudah, dia langsung dapat nilai E. Pernah juga ada satu kelompok copy paste, hanya ganti nama kelompok dari kelompok yang lain. Ya, satu kelompok dapat nilai E. Betul. Nah, dari tadi saya bicara mengenai kelompok dan lain sebagainya, lalu apa yang harus dilakukan? Setelah Anda nanti membentuk kelompok, silahkan didiskusikan dengan kelompok sistem informasi apa yang akan Anda buat selama 1 semester. Dan nanti minggu depan Anda akan saya tanya tiap kelompok sistem apa yang. Nah, saya batasi sistemnya adalah sistem informasi akuntansi. Apa saja bidang sistem informasi akuntansi? Lihat pelajaran SIA ke siklus-siklus pengolahan transaksi, pendapatan, pengeluaran, manufaktur, SDM, ya, buku besar, silahkan lihat di sana. Itulah sistem yang boleh dibuat. Bukan apa-apa, kompetensi Anda ada di situ. Anda tidak pernah diajari mengenai artificial intelligence misalnya, atau big data. Jadi kalau Anda membuat sistem big data malah lucu. Belum pernah dipelajari kok dibuat. Tapi kita belajar ya, kita melakukan apa yang sudah pernah dipelajari. Ya, itu. Baik, sampai di sini dulu. Adakah pertanyaan? Ya, kita tutup dulu. Ada yang belum jelas mengenai aturan main maupun rencana kita selama 1 semester ini? Jadi PR Anda untuk sebelum, ya silakan Elsa. Pak, saya mau bertanya terkait plagiarisme. Apakah ada maksimal berapa gitu, Pak? Maksimal apanya maksudnya? Biasanya itu kalau bikin maksimal 20% gitu, apakah? Oh, nah itu Bapak kan harus kasih pakai, berapa persen? tidak ada persen-persenan. Kalau itu kan harus pakai Purdeten, itu beda ya. Tapi kalau mau mencoba boleh ya. Kalau mau mencoba kesaktian boleh. Saya itu sudah hampir 25 tahun jadi dosen, jadi saya sudah banyak membaca berbagai macam tulisan hasil. Kalau
Yang penting kerjakan sendiri, sudah. Dan kalau Anda mengutip dari sumber lain, silahkan mencantumkan. Itu saja. Nggak ada persen-persenan. Yang penting lihatnya tidak copy paste gitu aja. Oke. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Oke, jadi itu ya aturan mainnya. Jadi nanti silakan PR Anda silakan membentuk kelompok minimal 3 maksimal 4 ya. Lalu juga bahas dalam kelompok sistem apa yang akan Anda buat selama 1 semester ini. Dan kalau sudah menetapkan ya jangan diubah-ubah ya. Bikin saya pusing. Membuat dosen Anda pusing itu bukan ide yang baik. Dosen yang pusing itu kalau menilai menjadi kejam. Ya. Baik. Tadi saya sudah cerita mengenai ini sangat kenal. Lalu nanti di dalam perkuliahan saya akan memberikan contoh-contoh. Nah, contohnya ini tidak contoh di buku, ya. Kalau contoh di buku Anda baca sendiri. Contoh ini berdasarkan praktek yang pernah saya alami. Ada 3 proyek yang akan saya gunakan untuk memberikan contoh. Yang pertama itu, ini supaya Anda tahu bahwa saya tidak hanya konon katanya, saya itu benar-benar. Ini fotografer.net. Fotografer.net itu pada masa jayanya ya tahun 2011-2012 ini adalah situs sosial media fotografi terbesar di Asia Tenggara. Dalam hal jumlah anggota maupun fotonya. Jumlah anggotanya 500.000. Dan itu semua orang beneran. Terverifikasi identitas. Jadi tidak ada yang namanya akun palsu, akun anonim, nggak ada. Begitu daftar, sebelum dia bisa melakukan apapun, sebelum bisa posting ke forum, sebelum bisa komentar foto, sebelum bisa posting foto, harus verifikasi identitas. Kenapa tahu? Karena salah satu tugas saya itu dulu adalah verifikasi identitas. Jadi saya itu adalah project manager untuk versi tahun 2012. Ya. Anak buah saya ada 4 ini, meskipun nama mereka di atas saya, tapi bosnya itu saya. Ya, kan ikut Nisar ini terakhir dia ikut startup Sandi Kurniawan ini nggak tahu sekarang ngeband. Indra Purwita ini sekarang menjadi game producer di Gameloft. Ya. Kusuma Dewangga ini menjadi IT spesialis di PTPN ya, PT Perkebunan Nusantara, termasuk sebenarnya salah satunya yang lain itu ini ya, tapi ya dia lebih banyak ke manajemen ya. Jadi itu, nah ini terbesar di Asia Tenggara pada zaman itu. 500.000 anggota, 2 juta foto. Saingan terdekatnya itu di Singapura. Jumlah anggota mereka hanya 160.000. Jadi dulu fotografer.net ini terkenal. Omsetnya kami punya kayak semacam marketplace gitu ya, semacam Tokopedia itu untuk peralatan fotografi. Omsetnya sebulan bisa 5 miliar. Untuk satu perusahaan kecil itu lumayan pada zaman itu. Ya. Nah, sayangnya kemudian bubar fotografer. Kenapa bubar? Karena ini 2 foundernya ini. Yang ini meninggal. Itu Pak Saragi ini meninggal, ya bubarlah kemudian. Karena Valens Riyadi itu punya bisnis yang lain. Kalau Anda pernah lihat di Jogja ada Citranet, nah itu miliknya Valens Riyadi itu. Dia udah punya bisnis itu, udah punya, maka nggak sanggup mengurusnya lagi, maka bubarlah fotografi. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian setelah dari fotografer.net, saya itu masuk ke sini. Nah, ini PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM itu ada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. Oke, jadi ceritanya PNPM Mandiri Perdesaan itu adalah cara Pak SBY untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Nah, jadi Pak SBY itu harus diakui meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau, untuk konsep-konsep seperti ini tuh beliau jagoan. Ya, bagus. PNPM Mandiri Perdesaan itu adalah proyek penanggulangan kemiskinan terbesar dan terbaik di dunia. Terlepas dari apapun yang Anda rasakan tentang Pak SBY, tapi harus diakui itu bagus. Yang mengakui Bank Dunia, yang mengakui adalah negara-negara lain yang kemudian belajar ke Indonesia. Ya.
Jadi kalau zaman Pak SBY itu penanggulangan kemiskinan itu ada 3. Satu, itu memberi, istilahnya memberi ikan. Memberi makan, ya memberi ikan. Dan katanya orang itu jangan diberi ikan, tapi diberi pancing. Tapi bagaimana bisa mancing kalau orangnya lapar? Maka diberi ikan dulu supaya kenyang. Apa toh ikan ini? Anda bisa lihat bantuan langsung tunai, raskin, sekolah gratis, pengobatan gratis, ya, penambahan gizi untuk anak sekolah dan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah memberi pancing. Nah, itulah PNPM Mandiri Perdesaan. Nah, saya ada di situ. Jadi di PNPM Mandiri Perdesaan ini, ya, itu levelnya kecamatan. Setiap kecamatan di Indonesia itu dapat uang 3 miliar per tahun langsung dari APBN, dikucurkan dana ke kecamatan. Untuk apa? Jadi sebelum APBN ini nanti diketok, desa-desa di kecamatan itu, ini karena perdesaan ya, kalau perkotaan itu urusan lain. Di desa-desa di satu kecamatan itu, mereka di dalam desa itu rembukan, musyawarah, pengen apa? Pengen dibantu apa oleh pemerintah dengan dana PNPM. Mungkin mereka punya produk tapi tidak tahu cara mengolahnya. Mungkin diberi, mereka pengen pelatihan pengolahan produk. Sudah punya produk tapi tidak tahu pemasaran. Mungkin pengen diberi pelatihan pemasaran. Boleh diberi pelatihan pemasaran. Mereka usul dalam proposal pelatihan pemasaran. Atau mereka sudah punya produk tapi kesulitan menjual. Kenapa? Tidak ada jalan. Hanya ada jalan setapak ke desa itu. Mereka minta dibuatkan jalan yang bisa dilewati truk. Boleh. Perbaikan MCK, perbaikan sekolah, itu boleh. Ya. Proposal-proposal dari desa ini kemudian diseleksi, ya diajukan ke kecamatan. Di kecamatan kemudian semua proposal dari berbagai desa ini ya diseleksi lagi. Karena dananya hanya 3 miliar. Gitu kan. Seleksi yang kepilih, diajukan ke pemerintah, oleh pemerintah dibayari 3 miliar. Nah, ini awalnya hanya beberapa kecamatan gitu, karena ya dana pemerintah Indonesia terbatas. Tapi ternyata sukses dan banyak yang bermanfaat. Ya. Bank Dunia melihat ini kemudian tertarik dan mengatakan, ini bagus, karena Bank Dunia sangat pada waktu itu ya sangat perhatian pada upaya pemberantasan kemiskinan. Lalu Bank Dunia mengatakan, program ini baik, perluas seluruh Indonesia, dibayari Bank Dunia. Nah, dari beberapa kecamatan itu meledak menjadi seluruh Indonesia. Ada 5.000 kecamatan dan sekitar 5.000 ya, dan sekitar 63.000 desa. Bayangkan, gitu ya. Tapi 5.000 kecamatan masing-masing 3 miliar kan hanya 15 triliun. Dibandingkan sekarang tiap desa, katakanlah 70.000 desa dapat dana desa 1 miliar hanya 74 triliun. Enggak besar. Tapi yang jadi masalah kemudian apa? Ketika masih pilot project percontohan yang dibayari APBN Indonesia, itu skalanya kecil. Sistemnya untuk pelaporan itu hanya pakai Microsoft Access. Ya. Tapi begitu diperbesar seluruh Indonesia, nggak kuat. Microsoft Access itu kan hanya untuk personal gitu ya, satu komputer saja. Ini seluruh Indonesia mau pakai Microsoft Access. Nah, dampaknya apa? Datanya menjadi kacau, informasi menjadi tidak baik. Nanti saya jelaskan detailnya. Lalu pemerintah Indonesia ya pengen itu diperbaiki, harus dibuatkan sistemnya gitu kan, untuk menangani ini semua. Masalahnya pemerintah Indonesia nggak punya duit, nggak punya dana untuk itu. Minta Bank Dunia juga nggak mau, karena mereka kami sudah membiayai PNPM-nya kok, bikin sistemnya harus Bank Dunia juga gitu ya. Artinya pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Jadi PNPM Mandiri Perdesaan itu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kalau PNPM Mandiri Perkotaan itu di bawah Kementerian PU, khususnya Dirjen Cipta Karya. Saya yang di Kementerian Dalam Negeri.
Jadi dan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen PMT berpaling ke pemerintah Australia, dalam ini lembaga donor Australia, AusAid. Kemudian bantuin dong, gitu ya, bikinkan sistem. Oke, AusAid setuju membantu, Canberra oke, ya, dana turun, dicarilah perusahaan, dilakukan tender, perusahaannya bisa membangunkan sistem. Wah, dan ternyata ketemu satu perusahaan di Jakarta itu, kantornya di Tendean, Jalan Tendean. Sudah dibuatkan. Nah, kemudian di tengah jalan ketika sistem ini sudah dianalisis dan didesain, terjadi perselisihan yang tidak bisa dipisahkan. Ya, terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan antara Bank Dunia dengan Kementerian Dalam Negeri. Mereka tidak sepakat terhadap fitur-fitur sistemnya, sehingga macet, pengerjaan sistemnya itu macet. Karena Bank Dunia tidak setuju, yang Bank Dunia setuju, Kementerian Dalam Negeri tidak setuju, yang Kementerian Dalam Negeri setuju, Bank Dunia tidak setuju. Terjepit di tengah-tengah itulah si developernya itu, pembuat sistem, dan AusAid. Sampai kemudian mereka mencari siapa yang bisa, dan temulah saya. Saya dibawa masuk, jabatan saya itu adalah quality assurance. Jadi itu tugas saya itu adalah mendamaikan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Dunia ini. Dan lucunya itu mereka berdua itu sebenarnya ngomong setuju akan hal yang sama, hanya istilahnya beda. Ya, nanti detailnya nanti ya. Oke, itu. Jadi itu proyek yang kedua ini. Ya, ini contoh eksekutif summary-nya. Ya, ini untuk laporan ke Direktorat Jenderal PMT misalnya. Ya, ini seperti ini. Jadi ini kalau yang ini itu hasil analisisnya. Ya, jadi tim dari developer ini disebar ke berbagai wilayah Indonesia untuk melihat kondisinya bagaimana PNPM ini. Ya. Sampai kemudian saya tahu bahwa misalnya di pedalaman Kalimantan itu ada, kalau kirim SMS itu harus ketik dulu, jadi zaman belum smartphone, belum banyak, yang ketik dulu dan dimasukkan ke dalam sangkar burungnya dan dikerek naik ke pucuk pohon tertinggi. Dan setelah itu ditunggu seperempat jam, dikerek turun, dibuka, oh sudah terkirim. Jadi cara dapat sinyal itu sinyal yang bisa diperoleh di pucuk pohon tertinggi. Lalu di Papua, ya, di Papua itu dari satu desa ke desa yang lain itu nggak ada alat transportasi, harus jalan kaki. Itu bisa seminggu jalan kaki. Ya. Jadi listrik nggak ada, sinyal nggak ada. Itu tantangannya pada zaman itu seperti itu. Ya. Mungkin sekarang sudah lebih baik, tapi saya kira tetap, kemarin saya juga ada teman yang bertugas di pedalaman Kalimantan Barat, dia mengatakan di desa dia nggak ada itu listrik, nggak ada sinyal gitu ya. Jadi kalau pengen sinyal dia harus ke Pontianak. Gitu. Ya itu masih ada di negara. Nah, seperti itu. Itu proyek PNPM. Nanti banyak contohnya dari situ. Yang ketiga itu adalah saya ikut terlibat di dalam pengembangan e-katalog pemerintah Indonesia. Ya, yang disebut sebagai e-procurement, pengadaan barang dan jasa elektronik. Nah, di situ saya sebagai lead designer, lead arsitek, gitu. Meskipun itu sudah dikerjakan oleh pemenang tender. Gitu. Nah, jadi itu nanti 3 proyek yang pernah saya kerjakan yang akan menjadi contoh di dalam penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan di kelas ini. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu atau ada yang belum jelas. Ya, Nicholas, silakan. Selamat pagi. Ya. Saya ingin bertanya Pak mengenai tugas kelompok tadi atau project itu dalam bentuk summary seperti yang Bapak tunjukkan barusan, ataukah kami harus membuat prototype atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, nanti sebenarnya akan saya jelaskan. Tetapi nanti untuk tugas itu selama 1 semester itu tugas Anda itu hanya sampai kepada laporan desain. Laporan desain, tidak perlu sampai buat prototipe segala macam. Karena ya belum tentu semua orang bisa, gitu kan. Maka nanti hanya pada tahap desain saja. Ya, itu.
Jelas, Mas Nikolas? Terjawab, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, jika ada pertanyaan lain. Nah, jadi nanti intinya kalau tadi saya katakan presentasi-presentasi itu sebenarnya adalah progres kemajuan Anda itu sampai di mana. Nanti saya tunjukkan contoh laporan kemajuannya, ya. Jadi yang dengan PNPM Mandiri Perdesaan itu tiap 2 minggu saya harus ke Jakarta untuk lihat progres kemajuannya. Dan kalau saya belum ACC, nggak dibayar itu. Gitu ya. Jadi kalau mereka lapor, ini loh progresnya, saya sebagai perwakilan dari ASEID, lalu ada perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan Bank Dunia, kami dari 3 pihak ini harus ACC semua, baru itu dibayar. Kalau nggak akan dibayar gitu ya. Oke, yang di pengadaan barang dan jasa juga demikian, yang procurement tadi e-katalog. Kalau itu developernya salah satunya di Yunani, sehingga pada waktu itu harus teleconference. Ya. Kalau sekarang kan gampang ya teleconference pakai Zoom, dan pada waktu itu pakai namanya Cisco Webex. Ya. Dan itu hanya bisa audio, tidak bisa video seperti Zoom ini, atau seperti Microsoft Teams. Gitu. Oke, masihkah ada pertanyaan? Sebelum saya masuk ke materi utama kita hari ini. Oke, ya sudah, mari kita masuk ke materi ya. Bisa kelihatan ini slide-nya? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya. Nah, ini kalau di sini sampul bukunya beda ya dengan yang tadi saya tunjukkan, karena yang ini itu versi Amerika Serikat, sedangkan sampul buku yang satu juga itu versi internasional, yang lebih murah. Jadi kalau yang pakai gambar mobil ini nggak boleh dijual di Asia. Kalau yang tadi gambar roda gigi nggak boleh itu dijual di Amerika. Oke. Nah, jadi analis lingkungan pengembangan sistem. Ya. Jadi analisis dan perancangan sistem itu sebetulnya adalah satu proses yang kompleks karena melibatkan banyak pihak yang punya kepentingan berbeda. Menantang dalam artian positif ya, dan juga mensimulasi. Jadi merancang organisasi untuk menjadi lebih baik. Ya. Dan itu dilakukan oleh satu tim. Nah, inilah mengapa dalam mata kuliah ini kalian berusaha untuk mempraktekkan, ya, jadi secara tim bersama-sama yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari orang-orang di bisnis, orang-orang yang memang tahu lingkungannya seperti apa, dan orang yang memang ahli di bidang pengembangan sistem. Jadi dua pihak ini harus bekerja sama, ya, untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi. Nah, sering sekali sistem itu identik dengan software aplikasi. Ya, tapi kalau software aplikasi itu sebetulnya hanya salah satu komponen dari sistem informasi, karena ada komponen yang lain. Nanti kita lihat. Jadi software aplikasi itu adalah satu perangkat lunak yang didesain khusus untuk mendukung fungsi atau proses tertentu. Jadi kalau penjualan itu hanya untuk penjualan. Persediaan ya hanya untuk menangani persediaan, nggak bisa persediaan kok menangani penggajian. Kalau pengen menangani penggajian ya sistem penggajian, software penggajian dan seterusnya. Ya. Dan ini kemudian menjadi desain dari metode desain umum itu adalah sistem itu dibuat moduler, jadi ada modul-modulnya. Misalnya satu perusahaan butuh sistem informasi akuntansi lengkap, tapi mereka nggak bisa kalau sekaligus itu dibuat, harus dimulai dari modul paling dibutuhkan dulu apa, misalnya penjualan, ya udah penjualan dulu dibuat, penjualan sudah beres, persediaan beres, pembelian beres, mungkin penggajian dan seterusnya ya. Nah, orang yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan perancangan sistem itu disebut sebagai sistem analis, atau kadang juga disebut sebagai business analyst gitu ya. Tugasnya itu lebih banyak nanti pada non teknis daripada teknis ya. Nah, mengembangkan sistem itu nanti kita akan berurusan dengan 3 hal. Pertama, metodologi.
metodenya, caranya, tahap-tahapnya itu bagaimana. Kemudian tekniknya, teknik wawancara, teknik membuat diagram, ya, dan alat-alatnya, alatnya apa saja. Mungkin database, mungkin alat buat diagram, project management, dan lain sebagainya. Nah, metodologi pengembangan sistem informasi sendiri itu mulai ada di dekade 70-an. Sebelumnya itu lebih kepada pembuatan software aplikasi, program. Gitu ya. Tapi ternyata pembuatan program ini bermasalah. Masalahnya apa? Tidak semua programmer itu sama bagusnya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang parah. Gitu. Ada yang biasa-biasa saja. Nah, padahal tidak bisa seperti itu di dalam bisnis. Dalam usaha, ya, kita harus yakin bahwa semuanya itu standar. Ya, sama hasilnya. Siapapun yang mengerjakan, kapanpun itu dikerjakan, hasilnya harus standar. Maka muncullah metodologi. Ya, metodologi ini dirancang untuk membuat proses pengembangan sistem informasi itu menjadi standar dan hasilnya bisa diandalkan. Ya. Nah, ini ditandai tahun 70 ya, munculnya namanya tadi System Development Life Cycle. Nah, nanti kita bahas itu. Di dekade 70-an ini pemerintah Inggris itu mewajibkan semua peserta tender. Jadi kalau ada proyek pengembangan sistem informasi dari pemerintah Inggris, peserta tendernya harus menggunakan metodologi SDLC tersebut. Ya, jadi itu sudah menjadi standar dan sekarang berkembang. Ya. Nah, di dekade 80-an, 90-an itu muncul berbagai macam teknologi baru, teknik baru yang diharapkan itu bisa menyempurnakan sistem development life cycle ini. Ya. Mulai di dekade 80-an itu mulai muncul satu komputer personal yang bisa dipakai di rumah atau usaha kecil ya, yang tadinya hanya bisa dipakai perusahaan besar. Dan muncul industri software. Industri di sini dalam artian perusahaan-perusahaan yang membuat software yang dijual secara komersial. Sehingga ketika kita butuh untuk melakukan fungsi atau proses tertentu, tidak perlu membuat sendiri tapi bisa beli. Beli, install, jalankan, pakai, selesai. Ya, itu maka ini ya, off the shelf software. Jadi seperti membeli, ya seperti kalau Anda sekarang mengunduh aplikasi dari Play Store atau App Store kan tinggal unduh, kalau harus bayar ya Anda mau bayar, saya tinggal pakai, tidak perlu memikirkan yang lain, nggak perlu nanti update-nya bagaimana, upgrade-nya bagaimana, nggak perlu dipikirkan, semua sudah di tangan. Ya. Nah, tahun 90-an itu ditandai dengan munculnya internet, makin populer itu, dan tentunya karena populer dan banyak digunakan, aplikasi kemudian bergeser menuju ke aplikasi yang berbasis web dan sekarang aplikasi yang berbasis mobile. Ini ya. Nah, aplikasi yang dirancang untuk dijalankan melalui internet itu memiliki 3 simbol. Database untuk penyimpanan data, aplikasi untuk pengolahan data, dan klien ini untuk tampilan. Jadi misalnya Anda menggunakan Instagram, ketika Anda milih foto itu kan ada di gawai Anda, smartphone Anda atau tablet Anda. Begitu itu dipilih, proses selanjutnya itu sudah terjadi di server aplikasinya Instagram. Jadi misalnya Anda milih filter, nambah caption atau teks atau yang lain-lain atau efek-efeknya itu dilakukan di servernya Instagram, tidak pada smartphone Anda. Smartphone Anda tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Ya. Tapi nggak kelihatan kan? Kelihatannya ini terjadi pada handphone Anda. Padahal itu sudah prosesnya ada di servernya Instagram. Nah, nanti kalau sudah Anda posting, Anda pajang itu di akun Instagram Anda, maka foto Anda itu akan tersimpan di database-nya Instagram. Ya. Dan tren berikutnya adalah wireless. Ya, jadi aplikasi itu bisa diakses oleh perangkat bergerak yang tidak butuh kabel. Ini dan
tren bahwa software itu membeli bukan membuat itu semakin meluas. Ya, sekarang apa-apa ya beli saja, ya tidak perlu membuat sendiri. Minggu depan kita bahas ya software itu asalnya dari mana saja. Ya, ya. Ini SDLC tadi. Ya. SDLC itu adalah metodologi yang paling tua, sudah lebih dari 50 tahun usianya, tapi sampai sekarang masih berlaku dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Ya, nanti kita lihat kekurangannya apa. Meskipun sudah banyak yang berusaha untuk menyempurnakan ini, tetapi langkah dasarnya itu masih sama. Ya. Jadi kalau digambarkan itu seperti ini. Suatu sistem itu dimulai dari perencanaan, kemudian analisis, perancangan, implementasi, dan kemudian ke operasional dan perawatan. Nanti kita akan membahas yang 3 ini saja. Implementasi dan maintenance itu tidak usah dikerjakan, cukup direncanakan saja, tapi tidak usah benar-benar dikerjakan. Nah, masalahnya sekarang ya, dengan metode model seperti SDLC ini adalah ada banyak kelemahannya. Bagaimana jika di tengah jalan itu ada perubahan? Ya, misalnya sedang desain di sini ada perubahan. Ini terjadi pada e-katalog. Ya, ketika e-katalog sedang dikerjakan, tahu-tahu pemerintah mengeluarkan aturan baru mengenai belanja barang dan jasa melalui katalog. Aturan barunya ini berbeda dengan sistem yang sedang didesain. Dampaknya bagaimana? Ya harus balik lagi ke langkah ini kan, untuk disesuaikan. Sebab kalau enggak, ya nanti sistem yang dihasilkan nggak bisa jalan di Indonesia. Oh, tidak sesuai aturan. Gitu ya. Ini. Nah, maka kemudian muncul yang disebut sebagai spiral model. Spiral model itu membuat sistem itu mulai dari scope atau ruang lingkup yang kecil dulu. Ini. Ya. Langkahnya sama, planning dulu, analisis, desain, implementasi, lalu setelah sampai implementasi dilihat, oke nggak ini? Terus atau stop? Wah, kalau terus ya sudah. Berarti jalankan. Lalu mulai lagi untuk planning untuk yang ruang lingkup yang lebih luas. Ya, modul lainnya misalnya. Tadinya penjualan, oke. Nah, berarti sekarang ke persediaan. Persediaan selesai, oke. Oke, kita lanjut ke pembelian. Pembelian, oke. Oh, kita kemudian terus ke penggajian dan begitu seterusnya. Ya. Inilah tahapan-tahapan SDLC. Secara ringkas nanti akan kita bahas secara lebih mendalam ya di dalam bab-bab di topik-topik di dalam perkuliahan kita. Perencanaan. Ya. Di perencanaan ini kita melihat butuh sistem baru apa saja sih? Sebetulnya nggak butuh sistem. Ya. Kebutuhan itu pasti lebih banyak daripada sumber daya tersedia untuk memenuhi kebutuhan. Ini ilmu ekonomi dasar. Ya. Maka tidak semua usulan pembuatan atau penyempurnaan sistem itu bisa dikabulkan. Harus dipilih, dibuat prioritas mana dulu. Tadi penjualan, persediaan, pembelian, penggajian mana dulu ini. Tidak bisa semuanya dikerjakan pada saat yang bersamaan. Kalaupun punya dana, orangnya terbatas, waktunya terbatas. Ya. Biasanya 3 itu terbatas semua, dana terbatas, SDM-nya terbatas, waktunya juga terbatas. Ya. Maka pilih dulu prioritas. Nah, begitu sudah terpilih mana yang akan dikerjakan, ya sudah kita buat baseline perencanaannya, baseline project plan. Nanti kita bahas secara khusus apa itu baseline project plan. Nah, kemudian masuk tahap analisis. Di sini dilihat, oke, kita butuh penjualan. Penjualan yang seperti apa? Daring atau luring? Ya, eceran atau grosiran? Kredit atau tunai? Barangnya ini barang fisik atau digital? Kalau barang fisik berarti harus ada pengiriman barang. Kalau itu digital, bagaimana si pembeli ini bisa mendapatkan barangnya? Dikirim lewat email atau mengunduh sendiri atau bagaimana? Ini. Nah, maka kemudian hasil analisis ini akan berupa solusi alternatif. Ya. Solusinya apa saja? Oh, buat ini, buat itu, beli ini, beli itu.
Nah, kemudian desainnya ada dua tahapan yang berbeda, yaitu logical maupun physical. Logical itu lebih berfokus pada fungsionalitas sistemnya. Ya. Oh, harus bisa merekam data pelanggan, misalnya. Itu fungsionalitas. Apakah merekamnya itu dengan mengetikkan lewat keyboard, scan barcode, atau mendengar suara dan kemudian diterjemahkan menjadi teks, itu bukan urusan logical design, itu urusannya physical design. Ya, ini. Nah, kalau sudah desain, dan desain ini diwujudkan di tahap implementasi. Ya, dan kalau itu diuji coba dan lain sebagainya, kalau sudah oke, ya dipakai untuk operasional sehari-hari dan masuk ke dalam tahapan maintenance. Nah, maintenance itu berjalan terus sampai nanti pada satu saat sistemnya sudah tidak bisa dipakai lagi, mulai dari planning lagi. Maka kenapa disebut sebagai siklus, ya. Jadi kalau dilihat sebenarnya nanti sebagian besar kita itu ada, bukan ini sih, kita mulai dari planning, analysis, dan design. Hanya saja memang itu ya, kelemahan tadi sudah saya sampaikan. Jadi SDLC itu kadang-kadang digambarkan seperti ini, seperti air terjun. Planning selesai, analisis selesai, logical selesai. Kalau ternyata kemudian kita ketemu bahwa planningnya salah, balik ke sini itu susah sekali. Sama seperti air terjun, itu airnya sudah jatuh mau dikembalikan ke atas, ya bisa, tapi susah. Ya. Maka kemudian muncul banyak penyempurnaan. Salah satunya yang sekarang dipakai SDLC itu itu udah terlalu lama, minimal bisa 1 tahun baru selesai. Ya. Padahal bisa jadi yang dibutuhkan pada saat awal di sini, ketika 1 tahun jadi ternyata sudah tidak dibutuhkan, sudah ganti. Seperti tadi contoh e-katalog, di tengah jalan tahu-tahu peraturannya ganti, ya sudah harus ganti juga, gitu kan. Maka kemudian ada agile. Kalau Anda lihat, ya, salah satu sistem yang perubahannya cepat sekali terjadi, dan karena memang perubahan lingkungannya terjadi, itu adalah media sosial. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain. Itu kan cepat sekali perubahan. Orang mungkin senang dengan satu fitur sekarang, tapi 2 bulan lagi mereka sudah bosan pengen fitur baru. Ya. Maka tidak bisa pengembangan fitur media sosial ini dengan cara SDLC. Setahun nggak selesai-selesai nanti. Ya. Maka kemudian muncul agile. Agile itu artinya cepat dan terkoordinasi dengan baik. Ya. Jadi ini harus cepat. Agile itu bahkan ya kadang beberapa itu mengerjakan satu sistem itu 2 bulan. 2 bulan itu artinya 8 minggu. Per minggu 5 hari kerja. Total 40 jam kerja seminggu. Berarti totalnya dalam 320 jam kerja harus sudah selesai. Dan itu cepat. Facebook, Google, Amazon, Microsoft itu sekarang menggunakan ini, agile itu, ya, cepat. Tapi agile ini hanya bisa untuk sistem atau fitur yang kecil. Kalau yang besar dia nggak bisa. Ya. Misalnya Windows, Microsoft Windows itu nggak bisa pakai agile. Yang terjadi adalah Windows itu harus kemudian dipecah-pecah menjadi modul-modul yang kecil-kecil. Tiap modul bisa dikerjakan kira-kira 2 bulan oleh banyak tim. Jadi kakak 200 modul, ada 100 tim ya, tiap tim mengerjakan satu-satu, ya, nanti 2 bulan selesai 100 modul, bulan berikutnya 100 modul lagi, begitu seterusnya. Nah, sehingga kalau ada perubahan, itu hanya beberapa modul saja yang berubah, ya, dan mereka dengan cepat pindah ke modul baru yang sesuai dengan perubahan. Ini, dan memang harus disiplin ini, ya, 2 bulan selesai. Ini Agile Manifesto ini nggak perlu di. Nah, Agile ini memang tidak bisa untuk semua proyek, ya. Terutama ini bagus untuk sistem-sistem seperti media sosial yang dinamis. User itu senang, pengguna sosial media mungkin senang dengan satu fitur gitu ya. Tapi setelah sebulan 2 bulan bosan, udah ya, nggak pakai lagi. Nanti berarti harus ditemukan fitur baru.
Main game juga demikian. Wah, seneng ini ya, level ini bagus, tapi setelah itu bosen, minta level lain yang berbeda, yang lebih sulit, lebih beragam, dan seterusnya. Ini ya, jadi harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, kebutuhannya tidak bisa diprediksi dan tidak dinamis, ya nggak cocok agile. Ya. Maka tadi saya katakan, ini lebih cocok untuk sosial media. Salah satu yang disebut adalah Scrum. Scrum ini menunjukkan disiplinnya. Jadi kalau pakai Scrum, itu tiap hari di awal jam kerja itu tim ini bertemu dan tidak boleh duduk. Mereka biasanya berdiri 15 menit saja, nggak perlu, dan langsung to the point, tidak perlu gosip dulu, tidak perlu pakai kata sambutan, pembukaan, dan lain sebagainya, langsung ya. Apa yang dibicarakan di situ? Pertama, kemajuannya sampai di mana, tiap-tiap orang itu, lalu ada masalah apa yang belum selesai, bagaimana cara menyelesaikannya, atau kalau misalnya butuh bantuan, siapa yang membantu. Dan setelah 15 menit selesai, kerjakan. Disepakati hari ini apa yang ada. Nanti di akhir jam kerja ketemu lagi 15 menit lagi, membahas lagi hari ini sudah melakukan apa saja, masalah yang muncul apa, masalah yang kemudian ditulis dalam notulen untuk besok pagi atau hari kerja berikutnya diselesaikan, gitu ya, terus seterusnya. Dan ini untuk sistem yang ya harus berubah setiap saat. Seperti itu kira-kira ya, lingkungan pengembangan sistem informasi modern. Banyak sekali hal yang sudah berubah selama 50 tahun ini, tetapi metodologi utamanya tetap SDLC. Ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana itu satu persatu. Baik, sampai di sini ada pertanyaankah? Ada yang perlu diperjelas? Baik, ingat PR Anda, silahkan membentuk kelompok minimal 3, maksimal 4. Kemudian tuliskan di Microsoft Teams nama dan NPM masing-masing anggota kelompok sebelum perkuliahan minggu depan. Jika kuliah minggu depan sudah dimulai dan ada yang belum dapat kelompok, ya sudah siap-siap untuk tidak lulus. Oke. Kemudian kelompok juga harus menyiapkan sistem informasi apa yang akan dikembangkan. Nanti minggu depan kita diskusikan. Ya, mungkin Anda sudah punya ide yang besar tapi belum pasti, masih samar-samar, ya kita diskusikan supaya itu menjadi lebih jelas. Anda mungkin sudah punya ide yang jelas, tetapi nanti harus dilihat kira-kira 1 semester bisa selesai enggak. Kalau kira-kira 1 semester tidak bisa selesai, ya mungkin harus direvisi. Ya. Tujuannya nanti di akhir semester laporan lengkapnya itu ada. Oke? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan pertama kita cukup sekian, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.